Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang hak kebendaan yang memberikan jaminan. Eh, yang pertama adalah hak gadai. Konsep hak gadai. Hak gadai adalah hak yang diperoleh kreditor suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melarang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan. Selanjutnya adalah sifat-sifat gadai. Yang pertama adalah sifat gadai asesor, yang kedua jaminan utang, yang ketiga tak dapat lagi dibagi. Adapun cara-cara penggadaian, di antaranya penggadaian harus memenuhi syarat, yaitu harus ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok dan harus ada benda bergerak sebagai jaminan utang. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban penerima gadai. Penerima gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutang dilunasi, yang meliputi jumlah pokok dan serta biaya-biayanya. Selanjutnya adalah hapus hak gadai. Hapusnya hak gadai apabila dipenuhi oleh debitor. Di antaranya utang debitor telah dilunasi, benda jaminan dilepaskan oleh kreditor dengan sukarela, benda jaminan hilang atau musnah. Penerima gadai menjadi pemilik benda jaminan karena suatu las hak tertentu atau landasan hak tertentu. Yang selanjutnya adalah hak hipoteks. Apa itu hak hipoteks? Hak hipoteks adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda tersebut bagi pelunasan sesuatu utang apabila debitor tidak membayar utangnya. Adapun sifat-sifat hak hipotek yaitu bersifat asesor. Selanjutnya adalah azas hipotek. Yang pertama azas publikasi, yang kedua azas spesifikasi. Adapun objek dari hipotek yaitu terdapat pada pasal 1164 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dapat dibebani dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hak kebendaan yang memberikan jaminan. Poin yang ketiga atau bagian C yaitu Krediet Verben. Krediet Verben di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengikatan agunan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat atau glosarium. Krediet Verben adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak, seperti halnya tanah beserta bangunan di atasnya, yang diikat sebagai jaminan atas suatu aliansi dan memberikan hak bagi kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak tersebut bila mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang kredit verben. Itu pengertian dari kredit verben. Kemudian lanjut yang kedua, objek kredit verben. Sebelum berlakunya UUPA, yang menjadi objek kredit verben tercantum dalam pasal 1 ayat 3 aturan kredit verben. Yaitu yang pertama, hak milik atas tanah-tanah domain negara, misalnya hak atas tanah di Jawa. Kemudian yang kedua, hak usaha atas tanah-tanah partikelir, misalnya tanah partikelir di Barat Cimanuk. Kemudian yang ketiga, hak milik yang tidak terbagi atas tanah domain negara, milik keluarga, bumi putera, dan persekutuan bumi putera, misalnya tanah keluarga, yaitu tanah pusaka di Minahasa dan pada masyarakat Melayu di Sumatera Barat serta dusun di Ambon. Kemudian selanjutnya yang keempat, hak milik masyarakat hukum acara di atas tanah domain negara. Sepanjang hak tanah itu tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan, balai, masjid,
mekara, padang rumput, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bangunan-bangunan, tanaman-tanaman yang ada atau yang akan dibangun atau ditanam milik Bumi Putera di atas tanah milik Bumi Putera. Adapun sesudah berlakunya UU-PA yang menjadi objek kredit verben tercantum dalam pasal-pasal UU-PA, yaitu yang pertama hak milik pasal 25, hak guna usaha pasal 33, hak guna bangunan pasal 39. Baik hak milik, hak guna usaha maupun hak guna bangunan. Kemudian lanjut yang ketiga, macam-macam status hukum jaminan dalam kredit verben. Adapun yang dapat dibebani dengan kredit verben adalah satu, hak milik, yang kedua hak guna usaha, dan yang ketiga hak guna bangunan yang berasal dari konferensi tanah adat. Dan yang dapat dibebani dengan hipotek adalah hak milik, hak guna, hak bangunan, hak guna usaha yang berasal dari konferensi hak-hak barat. Sesudah berlakunya PP nomor 10 tahun 1961 dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Agraria nomor 15 tahun 1961 tentang pembebanan dan pendaftaran hipotek dan kredit verben, sudah tidak diadakan penggolongan lagi mengenai hak-hak tanah yang dapat dibebani dengan hipotek dan kredit verben. Hipotek dan kredit verben dapat dibebankan kepada hak milik, hak usaha, hak guna bangunan baik yang berasal dari konvensi hak barat maupun yang berasal dari konvensi hak-hak adat. Bahkan dapat juga dibebani pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang baru tidak berasal dari konvensi yang diberikan sesudah berlaku UU-PA, yakni sesudah tanggal 24 September 1960. Kemudian yang keempat, perbandingan kredit verben dengan gadai. Yang pertama, persamaannya, kedua-duanya diatur dalam undang-undang, yaitu Konik Lijik Besulit 6 Juli 1908 nomor 50 tahun 1908 nomor 542, peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam pasal tersebut. Yang kedua, kedua-duanya merupakan hak kebedaan atas barang jaminan terhadap sejumlah uang. Kemudian yang ketiga, persamaannya mengenai status kepemilikan barang baik pada gadai maupun kredit verben tetap sebagai pemilik sesudah perjanjian dilaksanakan bandingan dengan fidusia. Sesudah perjanjiannya dilaksanakan, status kepemilikan berubah, yang dulunya pemilik kemudian menjadi peminjam atau pemakai. Kemudian yang menjadi perbedaan, dalam kredit verben barang jaminan tetap dikuasai oleh debitur, tetapi pada gadai barang tersebut dilepaskan oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur. Kemudian yang kedua, pero bustan kredit verben harus dengan akta otentik, sedangkan pada gadai persyaratan ini tidak diperlukan. Yang kelima, unsur-unsur kredit verben. Yang dimaksud dengan unsur-unsur kredit verben adalah hal-hal yang harus terdapat dalam kredit verben. Misalnya perjanjian dan pemasangan kredit verben. Kredit verben dianggap mulai berlaku pada saat ditandatanganinya tekad perjanjian hutang piutang antara debitur yang memberikan hak tanggungan itu dengan kreditur yang menerima hak itu, agar mempunyai kekuatan mengikat pemberian penyerahan hak tanggungan seperti yang di atas, yang harus dikuatkan melalui legalisi atau working dari pengadilan negeri sebagai instansi yang berwenang. Baik, hanya sekian pembahasan tentang kredit verben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, D. Jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut
tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Itu pengertian dari jaminan fidusia. Kemudian selanjutnya, pengaturan hak jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3889. Kemudian selanjutnya, adapun karakter jaminan fidusia yang pertama, memberikan kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang mendahului terhadap kreditur lainnya. Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedua, mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada, kecuali benda persediaan. Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang keempat, mudah dan pasti pelaksanaannya. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan. Kemudian selanjutnya, subjek fidusia. Satu, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang memiliki objek jaminan fidusia. Pasal 1.5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedua, penerima fidusia adalah orang perseorangan yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia atau kreditor. Pasal 1.6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian selanjutnya, objek fidusia. Objek fidusia benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, terhadap terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Pasal 1.4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian selanjutnya, konstruksi juridis fidusia. Satu, fase pertama adalah perjanjian obligator. Perjanjian yang memuat pokok perjanjian pinjaman uang, pembiayaan dengan memperjanjikan kesanggupan menjamin secara fidusia atas benda yang dimilikinya. Fase kedua adalah perjanjian kebendaan, yaitu penyerahan kepemilikan secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Dalam hal ini dilakukan secara constitutum possessium, penyerahan kepemilikan tanpa fisik kebendaannya. Kemudian yang ketiga, fase ketiga adalah perjanjian pinjam pakai. Benda fidusia yang dimiliki secara kepercayaan tersebut akan dipinjamkan kepada debitur sebagai pemberi fidusia, sehingga benda fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh debitur. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban pemberi fidusia. Satu, hak pemberi fidusia adalah menguasai benda fidusia, menerima sisa hasil penjual benda fidusia, dan menerima kembali hak atas benda fidusia jika telah melunasi utangnya. Yang kedua, kewajiban pemberi fidusia adalah menjaga, merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya, melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia, berikutnya melunasi utangnya. Selanjutnya, transaksi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Lihat dalam pasal 4 nomor 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nomor 2, pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia atas nama penerima fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia. Bisa dilihat pasal 11 nomor 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Kemudian hak dan kewajiban penerima fidusia. Selanjutnya berakhirnya hak jaminan fidusia. Menurut pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, satu, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan hapusnya hak jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia tersebut. Kemudian yang terakhir, eksekusi jaminan fidusia. Menurut pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, satu, pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedua, penjualan benda fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nomor 2, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Selanjutnya yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Yang keempat, penjualan dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis dan diumumkan minimal 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. Menurut pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila benda jaminan fidusia tidak diserahkan, maka yang menerima fidusia tersebut berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan bantuan pihak yang berwenang. Sekian pembahasan tentang hak jaminan fidusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfandi, NIM 1713020053. Di sini saya akan menjelaskan bagian ke-I tentang privilege dan retensi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah privilege. Apa itu privilege? Privilege adalah hak istimewa termasuk jenis piutang yang diberikan keistimewaan dalam hal pelelangan. Untuk hak-hak didahulukan ada 3 macam. Yang pertama, hak privilege. Yang kedua, gadai. Yang ketiga, hipotek. Dalam pasal 1131 KUH Perdata, hak privilege atau hak istimewa berdasarkan sifat piutang. Yang kedua, gadai dan hipotek lebih tinggi dari hak istimewa. Macam-macam privilege atau hak istimewa tadi. Yang pertama, ada privilege khusus. Ada pada pasal 1139 KUH Perdata tentang barang tertentu dari debitur. Yang kedua, privilege umum. Ada pada pasal 1149 KUH Perdata tentang semua kekayaan debitur. Lanjut ke ciri-ciri privilege atau hak istimewa tadi. Yang pertama, muncul jika ada penyitaan barang dan hasil penjualan tidak cukup untuk membayar semua hutang. Yang kedua, privilege tidak memberikan kekuasaan secara langsung atas semua benda. Yang ketiga, hak terhadap benda debitur. Yang keempat, hak didahulukan untuk pelunasannya. Pengaturan hak istimewa atau privilege tadi menurut para ahli hukum tidak tepat pada buku kedua tentang benda. Sebaiknya diatur dalam hukum acara perdata atau disebut dengan executive reach.
privilege atau hak istimewa tadi dikatakan dalam undang-undang pengecualian dari hak urusan gadai dan hipotek, atau undang-undang menentukan privilege yang harus didahulukan. Undang-undang yang menentukan privilege yang harus didahulukan tersebut ada 5 pembagian. Yang pertama, ongkos untuk lelang. Yang kedua, uang sewa. Yang ketiga, ongkos pemeliharaan barang yang dijaminkan. Yang keempat, pajak atau biaya cukai. Yang keempat, hak utang. Terdapat pada pasal 318 KUHD. Pasal 1140 KUH Perdata mengatakan hak istimewa dari pemilik barang atau tanah yang disewakan tersebut. Lanjut ke pembahasan kedua, yang B pembagiannya hak reklame. Apa hak reklame itu? Hak reklame tersebut adalah hak penjual untuk menarik kembali benda bergerak dari tangan pembeli jika harga benda tersebut belum dibayar tanpa pembeda, pembelian tunai atau kredit. Pasal 1145 KUH Perdata, jangka waktu 30 hari. Lanjut ke pembahasan ke C tentang retensi. Apa itu retensi? Retensi adalah hak untuk menahan benda sampai piutang yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Aturan hak retensi dalam KUH Perdata ada pada pasal 572 ayat 2, ada pada pasal 1364 ayat 2, ada pada pasal 1576, pasal 1616, pasal 1729 dan pasal 1812. Ciri-ciri retensi ada 7. Yang pertama, droit de suite. Apa itu droit de suite? Droit de suite itu adalah merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni satu hak yang terus mengikuti pemilik benda. Yang kedua, accessoire. Accessoire itu adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian gadai. Yang ketiga adalah dalam hal tertentu dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga karena diperjanjikan. Yang keempat, memberikan jaminan pada klien bahwa tagihan akan dipenuhi. Yang kelima, perjanjian pokok atau harus ada kaitan dengan benda yang ditahan. Yang keenam, tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, klien tidak berhak memakai benda yang ditahan. Lanjut ke kewenangan pada hak retensi. Kewenangan pada hak retensi tersebut dapat dibagi kepada 6. Yang pertama adalah retentor berhak menahan barang sampai dilunasi. Yang kedua, hak retensi hanya mengandung hak untuk menolak terhadap tuntutan penyerangan barang. Yang ketiga, tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Yang keempat, retensi hanya pada barang, tidak pada hak. Yang kelima, retentor atau holder. Yang keenam, hak retensi berlaku untuk barang milik debitur dan barang bukan milik debitur. Mungkin itu penjelasan dari privilege dan retensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.